Hai, gue Dea. Dan di video kali ini gue sengaja buat khusus untuk memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan pasti langsung connect ke kota pahlawan, yaitu Surabaya. Nah, mungkin ada yang belum tahu sejarah dinobatkannya Surabaya sebagai kota pahlawan. Nah, di sini gue akan mengulas sedikit. Jadi sejak awal berdiri, kota Surabaya ini punya sejarah heroik yang panjang. Dan salah satunya adalah pertempuran 10 November 1945 yang merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia dengan penjajah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada pertempuran tersebut, arek-arek Surabaya atau sebutan bagi orang-orang Surabaya nekat memberanikan diri gitu. Sangat berani untuk menyerang penjajah, melawan penjajah dengan hanya berbekal bambu runcing. Dan dari pertempuran tersebut ya kita kehilangan banyak puluhan ribu pahlawan, dan karena itulah pemerintah akhirnya mendeklarasikan 10 November sebagai Hari Pahlawan untuk menghormati jasa para pahlawan tersebut. Momen ini pula yang menjadikan Surabaya dinobatkan sebagai kota pahlawan. Tapi kota Surabaya juga menyimpan kisah lain yang menjadikan kota ini layak disebut sebagai kota pahlawan, yaitu keberadaan Kos Cokro. Mungkin ada yang belum tahu, belum dengar. Jadi Kos Cokro ini adalah rumah kos milik Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal dengan Kos Cokro Aminoto, yang merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Serikat Islam dan front awal penentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda khususnya tentang perbudakan. Jadi Kos Cokro Aminoto ini sampai-sampai karena kegigihannya untuk melawan kekuasaan para penjajah, beliau sampai dinobatkan sebagai Raja Jawa tanpa mahkota oleh para penjajah atau pemerintahan Belanda gitu. Jadi Kos Cokro ini merupakan rumah legendaris yang berada di Jalan Peneleh 7 nomor 29 sampai 31 Surabaya, dan banyak penelitian yang menyebutkan di kawasan Kampung Peneleh ini, tepatnya di Kos Cokro, merupakan tempat munculnya pemuda-pemuda pergerakan nasional atau tokoh-tokoh bangsa, mulai dari mantan presiden pertama kita, Bapak nasionalis kita, Pak Soekarno. Lalu ada proklamator Indonesia, Samaun, yang mendirikan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ada juga Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo, yang merupakan pendiri Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Dan juga Munawar Muso yang turut terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Nah, meski jauh dari kata megah, Kos Cokro merupakan sumber penghasilan bagi Kos Cokro Aminoto beserta keluarga. Istrinya ini adalah Raden Ayu Suharsikin, dan anak-anak mereka ada Siti Utari, Utarjo, Anwar, Harso, Islamiyah, dan Sujud Ahmad. Sejak 1912, Cokro dan Suharsikin membuka sebagian rumah mereka untuk disewakan sebagai kos-kosan anak sekolah di sekitar rumah mereka. Di situ ada sekolah menengah yang cukup elit, sekolah menengah Belanda yang cukup elit. Ada HBS, ada Mulo, dan ada MTS. Jadi Soekarno ini adalah
salah satu pelajar HBS. Soekarno menyewa kosnya ini di tahun 1915. Ini ada dalam buku autobiografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, yang disusun oleh Cindy Adam. Di sini gue kutip dari Tirto ID. Jadi Soekarno menuliskan bahwa kos Cokro ini berisi sekitar 10 kamar-kamar kecil, termasuk yang ada di loteng. Sedangkan keluarga Cokro itu tinggal di sisi rumah bagian depan dan anak-anak kos ada di belakang gitu. Soekarno ini bilang kalau kos Cokro itu jauh dari kata bagus, bahkan cenderung jelek. Kata Soekarno gini, semua kamar sama buruknya, bahkan tidak ada pintu. Kamar selalu gelap karena tidak ada jendela. Tidak ada kasur. Kami tidur beralaskan tikar pandan dan harus bertarung dengan nyamuk setiap malam. Tulis Soekarno di bukunya itu. Nah, uang kos yang perlu dibayarkan Soekarno dan teman-teman kos yang lain itu adalah 11 rupiah yang udah termasuk uang makan. Itu di tahun 1915 ya. Kos itu setidaknya dihuni oleh 15-20 orang, jadi kebayang sumpeknya kayak gimana ya. Tapi siapa sangka rumah kecil yang katanya Soekarno cenderung jelek ini justru menjadi keping penting dalam hidup Soekarno. Karena di rumah inilah Soekarno mengaku menemukan semangat hidupnya untuk memperjuangkan nasib bangsa yang terinspirasi dari kegigihan sang bapak kos, Hos Cokro Aminoto. Dan selama tinggal di rumah tersebut, Soekarno banyak belajar dari teman-teman satu atapnya. Kala itu dia jadi paling kecil. Dia paling kecil saat itu, dan dia cuma lebih sering mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kosnya yang lebih senior dari dia gitu. Dan kebanyakan mereka sering membicarakan tentang politik. Jadi membicarakan tentang bagaimana nasib bangsa Indonesia, bagaimana kesulitan rakyat Indonesia. Ada beberapa kutipan yang selalu dikenang, yang selalu diingat oleh Soekarno. Ini kutipan dari Alimin yang bilang, rakyat tani kita yang mencucurkan keringat mati kelaparan dengan memakan segobang sehari. Segobang itu adalah uang koin tembaga yang nilainya itu 2,5 sen. Jadi di sini maksudnya mereka bercucuran keringat mati kelaparan karena mereka cuma bisa makan makanan yang seharga 2,5 sen setiap harinya gitu. Nggak mungkin kenyang gitu, makanya mereka mati kelaparan. Terus di sini ada juga kata-kata dari Musso yang bilang kita menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Dan pemikiran-pemikiran para senior inilah yang membentuk pemikiran dan membuka mata Soekarno. Ini kata-kata Soekarno. Misalnya saja, kusebut Pak Alimin dan Pak Musso. Kedua-duanya sering bertindak sebagai guruku dalam politik ketika aku tinggal di rumah Pak Cokro, tutur Soekarno. Dia mengakui kalau Alimin dan Musso sebagai gurunya secara langsung yang mempengaruhi pemikirannya dalam membentuk atau menemukan gagasan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, tinggalnya Soekarno di rumah Pak Cokro Aminoto, ini nggak kebetulan. Jadi bapaknya Soekarno, Sukemi Sosrodihardjo, adalah teman dekat dari Cokro Aminoto dan mengenal betul sosok Cokro Aminoto yang merupakan tokoh bangsa ya. Dan dia ingin Soekarno yang merupakan putra satu-satunya untuk berguru dengan si salah satu pemimpin bangsa yang diakui para penjajah ini. Jadi gini kata bapaknya Soekarno, sungguh pun engkau akan mendapat pendidikan Belanda. Aku tak ingin darah dagingku menjadi kebarat-baratan. Karena itu, kau kukirim pada Cokro
orang yang dijuluki oleh Belanda sebagai Raja Jawa yang tak dinobatkan. Aku ingin supaya kau tidak melupakan bahwa warisanmu adalah untuk menjadi Karna kedua. Ini katanya Sukemi sebelum dia mengirim Soekarno ke Surabaya. Karna itu nama orang ya. Jadi Karna ini merupakan kakak tertua dari 3 di antara 5 Pandawa, yaitu Yudhistira, Bimasena, dan Arjuna. Jadi bapaknya Soekarno ini merujuk pada kisah Mahabharata. Jadi dia sangat mengidolakan Karna ya. Dan benar aja, setelah Soekarno digembleng oleh Cokro Aminoto dan dicekoki buku apapun yang berkaitan dengan nasionalisme, pemikiran ini terus diolah dengan diskusi bersama para Mahaputra. Jadi si Soekarno ini menyebutkan senior-seniornya yang ada di kosan Cokro itu sebagai Mahaputra karena pemikiran mereka yang sangat menginspirasi dia. Begini kata Soekarno, "Setapak demi setapak aku menjadi seorang pecinta tanah air yang menyala-nyala dan menyadari bahwa tidak ada alasan bagi pemuda Indonesia untuk menikmati kesenangan dengan melarikan diri ke dalam dunia hayal. Aku menghadapi kenyataan bahwa negeriku miskin, malang, dan dihinakan." Itu kata Soekarno. Dan saat itu juga nasionalisme Soekarno terpantik untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Rumah Cokro Aminoto ini sekarang ya dijadikan sebagai museum. Sebelumnya sudah diambil alih oleh pemerintah Surabaya pada 1996 dan dijadikan sebagai cagar budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan ketika kepemimpinan Megawati mulai ada perhatian nih untuk pembenahan rumah Cokro. Jadi ada pemugaran, ada pengambil alihan, ada pengembalian bentuk fisik asli secara bertahap kayak gitu. Karena saat sebelum diambil alih oleh pemerintah banyak yang diubah karena sempat dijadikan kosan lagi, dan si anak kosannya nggak tahu kalau tempat kosnya dia ini adalah rumah bersejarah. Nah, jadi sejak 2008 pelang informasi di sana tertulis kalau Museum Hos Cokro Aminoto itu udah ada di sana, dan museum dibuka setiap Selasa sampai Minggu jam 8 pagi sampai 4 sore dan gratis, nggak ada biaya masuk. Bangunan asli dari rumah Cokro ini berdiri memanjang ke belakang, jadi dia panjang gitu. Ciri khas rumah zaman dulu nggak sih? Rumah nenek gue juga kayak gitu. Jadi panjang ke belakang, terus ada 2 tembok penyekat gitu di sayap kiri dan sayap kanan, dan ada koridor memanjang di tengah. Di situ ada 1 set kursi kuno di ruang tamu, besarnya sekitar 2 kali 4 meter persegi. Di sana itu ada 2 patung manekin laki-laki yang dipajang di dalam kotak kaca gitu. Satu patung itu menampilkan, dia tuh make jasnya Bapak Hos Cokro Aminoto, dan yang satu lagi itu memakai miliknya Soekarno. Jadi sama-sama pakai jas milik 2 tokoh bersejarah ya. Itu juga ada foto pengantin remaja Soekarno dan Utari. Ya. Jadi Soekarno dan Utari ini menikah. Utari tadi adalah putri pertama, anak pertama dari Hos Cokro Aminoto. Jadi Utari ini adalah istri pertama Soekarno. Pernikahan itu terjadi karena proses perjodohan oleh Cokro Aminoto, dan Soekarno sebagai anak kosnya dan muridnya Pak Cokro, dia nggak bisa menolak. Dan karena Soekarno sangat menyegani beliau, setelah menikah Soekarno ini
tidak menyentuh utari sama sekali. Jadi mereka nggak punya keturunan. Di sini ditulis kalau Soekarno tidak berani menyentuh Utari yang merupakan anak dari Eyang Cokro Aminoto, guru besarnya, karena saking hormatnya Soekarno kepada gurunya. Nah, di situ ada foto pernikahannya, dan ternyata foto pernikahannya ini bukannya ada di rumah itu, tapi dikirimkan oleh cucu dari host Cokro Aminoto, yaitu Insinyur Harjo Sigit. Harjo Sigit ini ternyata adalah bapaknya dari Maya Estianty. Ya, Maya Estianty, mantan istrinya Ahmad Dhani. Jadi Maya Estianty ini bisa dibilang adalah cicit dari host Cokro Aminoto. Nah, jadi walaupun rumah Cokro ini adalah rumah bersejarah, tempatnya host Cokro Aminoto melatih tokoh-tokoh bangsa, para bapak-bapak nasionalis Indonesia, tapi bisa dibilang jarang ada pengunjung yang datang ke sana. Gimana sih bentuk rumahnya host Cokro Aminoto? Gimana sih kosannya Soekarno? Itu sedikit yang mau kepoin soal sejarah kemerdekaan Indonesia. Oke, mungkin segitu aja cerita sedikit banget kisah dari pahlawan Indonesia. Sekali lagi selamat Hari Pahlawan. Semoga kita generasi muda Indonesia bisa lebih menghargai jasa para pahlawan. Kalau gitu selamat Hari Pahlawan. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.